Halo guys, balik lagi di channel Danang Ali. Dan di video kali ini Danang bakalan membuat video lagi ya. Dan video ini sebenarnya sudah pernah Danang buat, cuman karena video terdahulu Danang buatnya belum begitu baik, maka di video kali ini Danang mau membuat video yang lebih baik. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe dulu channel Danang Ali dan di like video ini serta kalian share ke teman-teman kalian. Oke, pada video kali ini Dana mau membantu teman-teman yang masih kurang lancar gitu dalam penggunaan iMax B6 AC. Dan di video kali ini Dana sudah ada alatnya. Ini adalah alat untuk mencharger baterai mobil remote kalian. Dan di sini baterai yang bisa digunakan untuk dicharger adalah baterai LiPo, NICD atau NIMH dan Li-ion teman-teman ya. Tapi kali ini benar bakalan ngebuat video tentang baterai LiPo-nya dulu. Bagaimana cara mencharger baterai LiPo atau Li-ion. Untuk baterai LiPo dan Li-ion untuk sistemnya itu sama ya teman-teman ya. Dan NICD dan NIMH itu sama juga. Oke, di sini Dana punya baterai LiPo untuk mobil RC VU Danang. Teman-teman bisa ngelihat di pojok kanan atas. Di sini Dana menggunakan baterai LiPo 3000 mAh atau 3 ampere ya. Dan dia baterai 2S ini ada kecepatan 7,4 volt. Jadi nanti kita bakalan setting bagaimana untuk baterai yang 3S atau di atasnya dan kapasitas 3000 mAh itu sendiri. Oke, langsung aja kita bakalan membuatnya. Jadi sebelumnya jadi teman-teman untuk yang mau membeli BE6 AC iMax ini, dia ada dua model charger. Yang pertama ada yang charger non adapter. Jadi posisinya itu tidak ada colokan adapter. Jadi teman-teman harus menggunakan adapter dari laptop biasanya. Tapi Danang saranin teman-teman beli aja yang sudah ada adapter seperti ini. Dia ukurannya 2 kali lebih besar ketimbang non adapter. Nah kalau yang seperti ini itu sudah ada adapter, jadi teman-teman nggak susah lagi nyari charger laptop atau dimodifikasi segala macam, kan lebih bahaya mungkin kalau teman-teman nggak ngerti ya. Karena di sini sudah ada build adapternya, kita langsung gunakan. Nanti teman-teman bakalan dikasih banyak sekali soket, baik mau DIN soket biasa atau macam-macam soket itu ada disediakan di dalam kotaknya. Nah di sini kan ada Danang baterainya menggunakan DIN soket atau soket T, maka Danang akan menggunakan juga soket T-nya ya teman-teman ya. Dan perhatikan dulu bagian colokan bagian bawahnya, jangan terbalik antara hitam dengan merahnya. Perhatikan colokan warna merah ya ke merah, hitam ke hitamnya. Oke, kedua, sekarang kita pemasangan di bagian DIN soketnya juga jangan terbalik ya, karena kalau terbalik juga pasti tidak bisa nih. Oke, kita pasangkan bagian DIN soketnya sudah. Terus bagian balancing putih ini adalah balancing untuk pengukur nanti bagian selnya. Di sini ada 1 2 3 4 5. Jadi dia bisa menggunakan sampai 6 sel. 2 3 4 5 6. Gitu cara ngitungnya teman-teman. Karena ini baterai Danang 2S ya, Danang sudah pernah ngasih tahu apa bedanya 2S dan 3S pada video-video sebelumnya. Kita colokkan aja di bagian sisi paling kanan. Nah, sudah. Setelah sudah tercolokkan, maka Danang akan cok bagian charger B6C nya. Oke, ini sudah tercharger ya. Kita bakalan atur settingannya terlebih dahulu di bagian, teman-teman bisa cek nih program select-nya itu bagian LiPo, PB baterai, save data, load data, user program. Oke, di bagian user program Danang ngecek dulu. Nah, ini baterai LiPo yang akan digunakannya, baterai LiPo Li-ion. Oke, tidak ada masalah ya, nggak ada. Oh ya, di sini bagian program tadi. Bentar. Di bagian program user set, teman-teman pilih ini. Nah, user program set, pilih enter. Oke, terus cari di bagian capacity atau kapasitas.
Nah, bagian kapasitas ini adalah jumlah yang akan kita isi di dalam baterai LiPo atau Li-ionnya. Karena baterai Li-ion Danang atau LiPo Danang ada jumlahnya 3000, maka Danang akan meningkatkan dia ke 3000 dengan cara, bentar ya, ini salah tekan. Kok mati deh. Oke. Nah, jadi tekan enter aja, enter, dia akan kedip, pindahkan enter lagi. Terus kita akan naikkan ke 3000. Maka nanti saat sudah sampai 3000 dia akan berhenti dengan sendirinya. Oke, langsung di enter lagi, stop atau kembali, tinggal pilih di bagian LiPo baterai. Nah, ini sudah ada LiPo baterai. Langsung tekan enter kembali. Di sini teman-teman pilih di bagian balancing ya. Nah, LiPo balance. Untuk pengisian ampernya, memang ada teman-teman yang menyarankan dari 3000 mAh itu adalah 3 ampere bagi 2 atau 1,5. Cuman untuk Danang sarankan jangan menggunakan sistem seperti itu, karena itu bakalan lebih cepat membuat baterai penuh, tapi dia akan juga membuat baterai lebih gampang kosong atau lebih gampang soak. Jadi saran Danang teman-teman pakai aja di 1 ampere atau kurang dari 1 ampere. Danang kadang-kadang pakai di 0,8 ampere. Cuma di sini Danang akan mengajarkan di 1 ampere. Teman-teman bisa ngatur ini ya. Mau di 1,5, tapi Danang sarankan di 1 ampere aja. Terus di enter, dia akan menggeser ke sisi kanan voltasenya. Kalau baterai di teman-teman ini tadi 3S, teman-teman bisa setting di 3S, maka voltasenya akan berubah 11,1. Kalau 4S juga akan berubah. Karena kita pakainya 2S, maka kita setting di 2S aja. Oke. Selanjutnya tekan enter. Ini kalau teman-teman mau charging. Tapi kalau teman-teman mau mengurangin atau mengosongkan, pilihnya di bagian storage. Jadi misalkan di sini masih ada voltasenya, teman-teman mau mengosongkan untuk disimpan lama gitu ya, mungkin ada sekitar berbulan-bulan. Teman-teman kan mungkin nggak mau memainkan di mobil, bisa melalui storage LiPo juga gitu. Dia bagian ini settingannya di storage. Oke, kita bakalan menggunakan di LiPo balancing. Nah, di bagian balancing ini tinggal teman-teman tekan aja, ditahan, dipendam. Nah, baterai akan melakukan checking. Oke, setelah itu saat sudah ada perintah seperti ini, teman-teman tinggal langsung ke start lagi atau stop. Stop ini untuk menginstal. Oke, karena ini kita bakalan mau charging, kita tekan start. Nah, di sini baterainya sudah mulai jalan ya. Teman-teman bisa mengecek selnya itu dengan tekan di bagian sini, ink. Nah, karena 2 sel ini sedang diisi. Sel pertama itu isinya 3,18 dan sel kedua itu 3,42. Di sini posisi baterai atau selnya tidak balance, teman-teman. Tapi dengan menggunakan charger B6 iMax ini, maka pengisiannya akan balance hasilnya nanti gitu. Teman-teman bisa lihat dia lebih mengisi ke sel pertamanya dulu. Nanti setelah sejajar akan baru mulai mengisi keduanya secara lebih lebih bersamaan gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan teman-teman mau berhenti charging, jangan lupa tekan stop aja. Nah di sini setelah stop, cancel, tinggal dicabut baterainya. Mudah kan? Tidak terlalu sulit buat teman-teman. Dan untuk yang misalkan teman-teman mau ngecasnya dengan menggunakan baterai Li-ion, juga sama sistemnya, pakai LiPo baterai juga. Tapi kalau baterainya NiMH, teman-teman harus pilih dulu NiCd atau NiMH nih itu. Tapi umumnya kan yang kita gunakan itu Li-ion dan baterai LiPo. Oke, mungkin begini ya videonya ya. Karena kemarin sempat ada yang nanyakan, Bang tolong buatkan video baru dong mengenai B6AC, karena video yang terdahulu gitu agak kurang bagus ya hasilnya ya. Dan coba buatkan yang baru. Sebenarnya sederhana kok. Oke teman-teman, jadi gitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.